Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita tubuh yang begitu sempurna, mulai dari ujung rambut sampai kepada ujung kuku. Diberikan kepala, diberikan tangan, diberikan jari-jari, diberikan kaki, betis, lengan, perut, mata, telinga, hidung, semuanya menambah sangat indahnya tubuh kita yang begitu sempurna. Namun yang menjadi pembahasan kita ialah di antara sekian banyak bagian-bagian tubuh kita, ada satu bagian dari tubuh kita yang paling berharga, yaitu kepala kita. Inilah bagian dari tubuh kita yang paling berharga, sehingga apabila bagian dari tubuh kita yang lain mungkin ditepuk atau dipukul atau dikipas oleh seseorang, mungkin kita belum merasa kepanasan, belum merasa marah, belum merasa tersinggung. Tapi apabila kepala kita dipukul, ditampar atau dikipas seseorang, tentu sebagai manusia kita merasa terpancing untuk menyikapinya dengan serius, karena kepala kita adalah sangat berharga. Diibaratkan dalam suatu bidang atau dalam suatu kerja, maka kepala kita ini diibaratkan sebagai pimpinan daripada semua anggota tubuh kita. Kenapa demikian berharganya kepala kita, saudara-saudara sekalian? Karena di dalam kepala kita inilah terdapat pikiran yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Pikiran inilah yang mengangkat derajat kita, sehingga seseorang apabila berada dalam suatu kelompok, berada dalam suatu kerumunan atau berada dalam suatu tempat musyawarah, maka orang yang memiliki pemikiran yang baik, maka dialah yang mendapat posisi yang utama di tempat tersebut, karena begitu berharganya yang namanya pemikiran. Sehingga apabila kita ingin mengetahui derajat seseorang, kedudukan seseorang atau martabat seseorang, maka kita bisa mengetahui sebagaimana luasnya atau sebagaimana tingginya pemikirannya. Karena itu, saudara-saudara sekalian, apabila kita ingin memilih suatu pemimpin, memilih sesuatu yang menjadi patokan atau yang menjadi kemudi dalam kehidupan kita, tentu kita akan memilih orang-orang yang bisa membawa kita kepada arah yang lebih baik, yaitu orang-orang yang memiliki pikiran yang maju ke depan, pikiran yang bisa membawa kita untuk lebih berkembang dari sebelumnya menuju perkembangan yang kedepannya lebih menjanjikan. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, yang menjadikan kita biasa gagal di dalam memilih pemimpin, memilih pemuka, karena yang menjadi dasar kita adalah kesukaan semata. Kita suka karena kita serumpun,
kita suka karena mungkin sepergaulan, kita suka kepadanya karena di situ kita bekerja, maka disitulah yang membuat kita biasa gagal dalam memilih seorang pemimpin, memilih seseorang yang bisa menjadi pembawa kendaraan atau pengemudi yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Karena yang bisa membuat seseorang mujur atau berhasil dalam membangun atau mengelola sesuatu, apakah itu kelompok kerja, apakah itu perusahaan atau daerah atau negara, maka orang yang harus kita pilih adalah orang yang memiliki pemikiran atau pandangan yang maju ke depan. Orang yang memang mampu untuk mengemban tugas atau mengemban amanah yang dibebankan kepadanya. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kehancuran suatu daerah, kehancuran suatu kelompok kerja, kehancuran suatu perusahaan tergantung dari apabila pekerjaan tersebut dikerjakan oleh bukan ahlinya, orang yang tidak ada kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, di bawah kehidupan yang kita lalui, maka kita harus tahu bahwa siapa yang membawa kita, siapa yang menjadi pengontrol atau mengendalikan kendaraan yang kita lalui. Karena apabila seseorang yang kita percaya untuk mengendarai kendaraan yang kita lalui, lalu dia tidak memiliki keahlian tersebut, maka bisa membahayakan kita. Demikianlah contoh apabila kita memilih seorang pemuka atau seorang pemimpin. Demikian juga saudara-saudara sekalian apabila kita membawa pemikiran itu kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kepalanya atau isi kepalanya atau pemikirannya mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan mudah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila pemikirannya atau pikirannya tidak berfungsi, dia tidak mencari kebenaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau sujud untuk menyembah ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan heran apabila ada orang yang tidak sholat, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena pemikirannya tidak berfungsi, pemikirannya dia tidak fungsikan untuk menemukan keesaan Allah Subhanahu wa taala, menemukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula apabila ada orang yang menunduk, menghormat kepada orang yang lebih tua karena pemikirannya menjangkau bahwa orang tua memang wajar kita hormati, harus kita hormati. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala, apabila pemikiran kita menjangkau bahwa Allah Subhanahu wa taala memang harus kita sembah karena Dia yang menciptakan kita, maka disitulah kepala ini ikhlas untuk tunduk menyembah dan ikhlas untuk menghormati orang yang memang harus kita hormati. Demikianlah saudara-saudara sekalian betapa pentingnya pemikiran itu. Karena itu saudara-saudara sekalian, kepala menjadi pemimpin bagi seluruh anggota tubuh kita. Demikian pula saudara-saudara sekalian, jiwa kita atau ruh kita, yang menjadi pemimpin di dalam ruh kita adalah hati kita. Sehingga apabila hati kotor, maka kotorlah seluruh jiwa kita, terlebih-lebih badan kita, karena hati adalah pengendali seluruh tubuh kita, pengendali seluruh jiwa kita. Maka demikianlah saudara-saudara sekalian betapa pentingnya
kita mengenal hakikat dari segala sesuatu, terutama hakikat diri kita sendiri. Karena apabila kita tidak tahu bahwa pikiran dan hati itu adalah kunci keselamatan kita, kunci daripada keberhasilan kita di dunia dan di akhirat, maka disitulah kita akan gagal menjalani kehidupan ini. Demikianlah saudara-saudara sekalian pertemuan kita, pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita dan mengampuni segala dosa dan kehilapan kita. Amin, 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 amin ya rabbal alamin.